Gramapati Pasuruan bukan sekadar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AirPod Gramapati Podcast, bertemu lagi bersama saya Agung Munastika di acara favorit kita setiap Sabtu pagi, yaitu Obsesi, obrolan seputar inovasi dan prestasi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih dalam suasana lebaran ya. Mudah-mudahan lebarannya pemirsa semua menyenangkan, bagian kumpul bersama orang-orang tersayang. Dan pastinya obsesi malam hari ini, pagi hari ini ya. Jadi kita akan membahas sesuatu yang cukup seru dan edukatif pemirsa. Jadi belajar angka lewat permainan ular tangga. Nah, ular tangga, kita tahunya ular tangga ya seperti itu ya. Tapi ini ada yang beda dengan ular tangganya. Karena ini selain belajar angka, kita juga diajak untuk belajar bahasa Inggris. Karena belajar bahasa Inggris bisa jadi lebih menyenangkan dengan permainan ular tangga. Ular tangga bisa menjadi media edukatif yang seru untuk mempelajari angka-angka dalam bahasa Inggris. Kabar baiknya juga, inovasi ular tangga ini berhasil menembus jajaran 10 besar terbaik dalam ajang inovasi Reka Karsa Cipta 2024 kategori masyarakat, dan ini sudah dilaksanakan tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Dan prestasi ini tentu sangat membanggakan bagi sang inovator. Dan tanpa lama-lama kita langsung aja kenalan dengan inovator belajar number dengan ular tangga. Sudah hadir di studio Ibu Haryani SPD. Ya, ini adalah seorang inovator, seorang boleh nggak saya sebut pemain ular tangga? Boleh ya, Bu? Ya. Jadi Ibu Haryani SPD ini berusaha untuk terus menginspirasi untuk siswa-siswanya belajar angka-angka dalam bahasa Inggris. Gak hanya siswa-siswanya, tapi mungkin ini nanti bisa dipraktekkan sama pemirsa mungkin yang punya anak kecil, pengen biar anak kecilnya atau entah adiknya, entah anaknya, entah ponakannya biar bisa bahasa Inggris, bisa dipraktekkan dengan inovasi ular tangga ini. Dan baiklah kalau gitu, sebelum kita mulai tanya-tanya ke Ibu Haryani tentang inovasi ini, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obsesi, obrolan seputar inovasi dan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Haryani, guru bahasa Inggris dari SMP Ma'ruf 1, Kota Pasuruan. Media pembelajaran telah dikenal sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang seharusnya dimanfaatkan oleh guru, namun seringkali terabaikan. Salah satu contoh media interaktif, kreatif, dan edukatif adalah permainan ular tangga. Permainan ular tangga sebagai media pembelajaran merupakan permainan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar tercapainya suasana yang kondusif, serta siswa pun dapat lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan permainan ini. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan media permainan ular tangga dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7 pada materi number. Good morning, Mom. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. You are welcome. Together, begin. Finish. Lights are shining bright. My friends are in the club. We'll go all night.
Number Number 15. Siapa pegang nomor 15? Desimal. Pas. Next. Next. Five. Fraction. Yes. Desimal. One. Yes. Cardinal. Seven. Yes. Cardinal. Ten. Yes. Desimal. Pas. Bisa jadi. Cardinal. Yes. Cardinal. Two. Yes. Fifteen. No. No. Up your hand. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 117. 4%. 121. Cycle 1/5. 0.9 12. 16%. 0.3 13. 0.21 19. 22%. 0.15. X. 111. 10%. Cardinal. Ordinal. Decimal. Fraction. Percent.
Baik pemirsa AirPod Ramapati Podcast masih bersama Obsesi, obrolan seputar inovasi prestasi, masih bersama Agung dan juga Ibu Haryani SPD dari SMP Ma'arif Pasuruan, seorang inovator yang mengajak anak didiknya untuk belajar number atau nomor sekaligus bahasa Inggris dengan ular tangga, dengan mediasi ular tangga. Baik, Ibu Haryani, yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini apa, Bu? Awalnya dulu. Gini, karena di sekolah kami itu kebetulan beberapa anak, hampir 90% itu anak itu dari SD belum dapat pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita ngawali dari nol untuk yang masalah number, walaupun mungkin beberapa orang itu kalau number kan kayak sepele gitu ya, hanya 1, 2, 3 sampai 1, 2, 3. Ya, betul. Kalau anak yang belum bisa sama sekali itu ya susah. Kadang mereka cuma bisa ngucap 1, 2, 3, 1, 2, 3, denger apa gitu, cuma nggak ngerti artinya gitu kan. Atau tulisannya. Iya, betul. Bahasa Inggris sama tulisan kan membacanya nggak sama gitu. Kalau nanti saya andaikan anak itu disuruh menghafal di rumah gitu kan, belum tentu juga nanti di sekolah hafal semua gitu kan. Jadi saya akhirnya gimana ya supaya anak ini bisa nyaman juga, bisa enjoy, bisa menikmati pelajaran bahasa Inggris dengan angka ini, terus anaknya juga tidak tegang gitu loh. Karena bahasa Inggris itu kan kayak pelajaran yang ditakuti gitu. Iya, betul. Kayak mungkin dari rumah juga anak, waduh nanti pelajaran bahasa Inggris itu sudah sudah sepaneng gitu ya, belum berangkat itu aduh nanti bahasa Inggris, nanti matematika, angka-angka gitu. Betul, gitu. Jadi supaya nanti anaknya juga bisa ngikuti, bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya enggak mengharapkan anak itu terlalu kita punya ekspektasinya terlalu tinggi, enggak. Pokoknya anak itu bisa ngerti apa yang kita ucapkan gitu. Akhirnya saya pakai ini ular tangga. Berarti kan anaknya nanti bisa bermain sambil belajar. Iya, betul. Iya. Kenapa kok saya pakai yang lebar itu? Saya itu buatnya itu kan 2 kali 3 meter. Iya. Sebetulnya kan kalau buat kecil gini kan bisa, jadi tinggal gini. Nah, ini kan anaknya juga bisa biar gerak gitu. Iya, betul. Motoriknya juga jalan gitu Ibu ya. Iya. Biar enggak duduk tok, akhirnya dia bisa moving kemana-mana. Iya, betul. Terus berarti ini ide awalnya karena banyak siswa yang masuk ke Ibu dari 6 ke 7 itu ternyata masih banyak yang belum menguasai bahasa Inggris, padahal itu bahkan itu bahasa Inggris dasar Ibu ya. Ya itu yang dasar. Terus menurut Ibu ya, tantangan yang sering dihadapi sama Ibu Haryani saat mengajarkan angka kepada anak-anak. Tantangannya itu satu, anak itu tuh kan malu. Malu ngomong bahasa Inggris. Takut salah. Takut ditertawakan temennya, gitu, takut dimarahi gurunya. Ya, saya juga pernah pengalaman dulu morning jadi marning, diketawain Bu. Marning itu kan akhirnya jajan, ya. Terus anak itu kan enggak berani ngomong. Akhirnya pasif cuma diam mendengarkan saja. Nah, mendengarkan tuh anak itu ngerti apa enggak kan kita enggak tahu. Akhirnya pakai luar tangga itu kan nanti anaknya itu kan mau tidak mau dia waktu kebagian pas waktunya dia main kan ini tetap harus ngomong. Iya, betul. Walaupun nanti salah enggak tetap harus ngomong gitu. Jadi tantangannya ya itu karena kita harus maksa anak itu bisa berani ngomong. Ngajari anak itu berani ngomong gitu ya. Nanti kalau salah berarti gurunya ini kan yang keliling. Iya, betul. Ngomongnya seperti ini. Karena kan memang faktanya nggak hanya anak kecil, mungkin ya juga beberapa orang dewasa itu kayak males gitu belajar angka gitu kan ya. Gimana ini Bu? Termasuk ya dulu ya sempet takut gitu, seperti yang Ibu cerita tadi, mau berangkat sekolah, aduh nanti pelajarannya matematika, fisika, kimia, aduh gitu. Ya gimana itu? Iya, dulu. Gimana itu Bu? Ya itu berarti ya kita yang sebagai gurunya itu harus nyari cara supaya anak itu tertarik dulu sama pelajaran kita. Iya, hal yang menakutkan ini nggak semenyeramkan itu Bu ya. Dipikirnya kan kayak matematika juga kan akhirnya tenang, terus kayak tegang gitu kan. Nah itu berarti kitanya yang harus, gurunya ini yang harus punya
gimana ya anaknya bisa menikmati pelajaran ini, bisa ngikuti lah Iya, betul, gitu, betul. tidak ngantuk, tidak takut gitu aja. iya. Ada kegiatan juga di kelas gitu. Jadi malah nanti kalau bisa anak-anak itu sebelum berangkat sekolah itu makin semangat gitu. Ayo Iya, nanti pelajaran iya, ini sambil iya. main-main gitu Nanti ya. apa lagi ya, nanti Iya, apa lagi iya, ya betul, gitu. betul. Terus ini Bu, apa namanya? Kenapa mediasinya ular tangga? Kenapa nggak milih mediasi yang yang lain gitu, permainan yang lain Iya. gitu kan banyak. Kebetulan dari dinas itu kan ada ini beberapa sekolah itu mengadakan lomba permainan tradisional. Iya. Nah, dari situ saya akhirnya pakai ular tangga itu. Anak-anak kan juga bisa main juga. Iya. Jadi nggak harus kita harus mainnya gini-gini, nggak usah. Mereka kan sudah tahu. Iya, dan lagi biar permainan ular itu kan ular tangga itu permainan tradisional. zamanku dulu kecil gitu kan. Sekarang kan sudah berganti ke Anak-anak gadget sekarang semua. gitu, Iya, benar. itu juga salah satu upaya untuk melestarikan permainan tradisional. biar ular tangganya itu nggak lari gitu ya. Iya. Ya, dan nanti kita bakal bahas soal inovasi ini dan juga tentang perjalanan inovasi ular tangga ini bisa sampai ke 10 besar Cipta Karsa 2024 kategori masyarakat Bu ya ini. Iya, Ya. betul. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi dengan Ibu Haryani. Buat pemirsa tetap di sini. Nanti bila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di channel YouTube kita Ramapati Pasuruan. Tetap di sini jangan kemana-mana. Obsesi obrolan seputar inovasi dan prestasi. Baik pemirsa Airport Ramapati Podcast masih bersama saya Agung Nastiko dan juga Ibu Haryani SPD dari SMP Ma'arif Pasuruan, seorang inovator yang sudah membuat sebuah inovasi untuk belajar number atau nomor dengan ular tangga dan masuk ke 10 besar Cipta Karsa 2024 kategori masyarakat tahun lalu ya, di akhir tahun 2024 kemarin. Jadi Ibu, apa tujuan utama dari inovasi ini itu sebenarnya apa Bu? Satu karena saya ngajar bahasa Inggris ya, supaya anak-anak itu Iya betul. bisa mengikuti pelajaran saya Iya. dengan tidak
bisa menikmati, tidak bosan, tidak apa ya. Kadang kan anak itu waktu pelajaran itu Iya. ada yang males Iya. gitu kan, ada yang mungkin ada yang tidur gitu. Jadi dibuat media supaya anaknya itu bisa semangat, ada motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi itu awalnya karena memang terdorong kemauan karena memang panggilan jiwa sih sebenarnya Bu ya, kan sebagai guru bahasa Inggris kayak miris gitu ya. Udah masuk tahun ke-7 kelas 7 tapi ini iya atau bahkan mungkin iya karena kadang memang anak kecil itu dengar bahasa Inggris kayak ada pelajaran bahasa Inggris, waduh kayak gimana gitu ya, kayak pelajaran kayak keduren gitu ya, kayak menakutkan gitu. Buat Bisa, apa saya belajar bahasa iya, Inggris gitu iya kan? kadang gitu, ada Bu. Ada. Siswanya yang Kan mungkin saya mikirnya besok gitu. saya kan besok kan enggak ke Inggris Bu. Oh gitu. Saya enggak ke luar negeri Bu. Oh gitu. iya. Kan terus saya gini kan siapa tahu nasib orang kan enggak ada yang tahu. Iya. Siapa tahu nanti dari sekian banyak ini mungkin jadi ada yang duta besar ke Betul. dari Indonesia ke negara luar negeri, kamu kan sudah bisa bahasa Inggris gitu. Padahal dia kalau misalkan mau bisa lebih ini lagi kan sebenarnya di sehari-hari kan kita juga banyak banget yang berhubungan sama bahasa Inggris, kayak jajanannya mereka aja kan ada tulisannya bahasa Inggris sekarang gitu. Iya. Secara tidak langsung itu kan membaca yang atau yang di di iklan-iklan itu kan semuanya sekarang kan sudah ke bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris kan otomatis anak-anak kan juga terbiasa mendengar, nanti lama-lama kan juga tahu artinya. Betul. Nah, mungkin nanti bisa dipraktekkan itu ya. Iya, Tapi mungkin sekarang bisa dijelaskan secara singkat aja, bagaimana konsep ular tangga ini digunakan dalam proses pembelajaran, Bu? Kebetulan yang pakai angka ini belajar angka itu ya. Jadi saya itu membuat ini di bawah ini, Bu. Apanya? Yang itu di bawah. Jadi saya itu membuat dari aplikasi Canva. Boleh ya? Dari Canva itu membuat sendiri, kemudian didesain. Nanti di situ saya membuatnya cuma sampai 1 sampai berapa kotak? 24 kotak. Terus di situ saya tuliskan. Jadi nanti ada ularnya, ada tangganya. Jadi kalau ketemu tangga kita naik, kalau ketemu ular berarti langsung turun. Ininya apa namanya? Teknisnya sama, sama kayak permainan ini ya. Terus ada satu lagi, ada 2 yang saya tambah itu. Kalau nanti ketemu kayak gambarnya hadiah apa itu namanya? Iya. Kotak hadiah itu nanti kado dia itu ya? punya bonus bisa maju 2 langkah. Oh gitu. Tapi nanti kalau ketemu tanda huruf P itu dia harus mundur 2 langkah. Gitu. Iya. Ya, tapi tadi sempat saya lihat di video yang ditampilkan ada kayak tutorialnya gitu ya. Iya, ada tutorialnya. Jadi memang cara bermainnya itu dituliskan sama Inggris. Jadi memang benar-benar pure itu bikinnya dan kenapa 24, Bu? Ini yang awal. Anak-anak itu kan saya buat untuk angka yang pembelajaran angka untuk awal. Jadi iya betul. Saya batasi dulu sampai angka 24, jadi 24 dulu. Nanti kalau ini sudah bisa, mungkin bisa berlanjut ke angka yang di atasnya lagi. Karena memang angka 24 di bahasa Inggris itu sering banget diucap 24 hour, 24 apa gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi memang tapi yang beda dengan ular tangga pada umumnya adalah ini si pemainnya dilibatkan langsung, jadi mereka gerak gitu. Mundur ya mereka yang mundur bukan ininya ya. Jadi memang karena medianya nanti kalau juga ketemu yang 2 ini ada yang maju, ada yang mundur, jadi hadiahnya di situ. Iya. Terus ini Bu, bagaimana desain media ular tangga ini, apa saja yang dimodifikasi? Apa ada peketik sama ular tangga itu yang sama, pada intinya sama dengan permainan apa ular ditambahi tangga apa gitu mungkin ya, cuma saya tambah itu tadi, kalau nanti ketemu yang gambar kado ini berarti dia punya dikasih hadiah, bonus maju 2. Nanti kalau ketemu yang tanda huruf P kayak parkir itu ya, itu dia harus otomatis dia harus mundur 2 langkah gitu. Jadi ini memang benar-benar juga dibuat sama Ibu sendiri. Ya. Karena ini ular tangga, jadi gambar ularnya nggak boleh hilang Bu ya? Ada Bu? Ada. Nah, jadi kalau kena ular tetap harus turun. Ya, iya. Jadi nanti kalau ketemu tangga naik, kalau ketemu ular turun. Oh iya. Terus nanti anaknya itu kan kita setelah lempar dadu, ketemu umpamanya angka 2. Dia ke jalan ke angka 2 itu bukan langsung
1 terus 2. Dia harus ngomong 1, 2. Oh gitu ya. Jadi mengucapkan sekalian ini, ya. sekalian dia juga langsung belajar juga. Belajar berhitung itu tadi. Jadi tidak usah nunggu saya nanti dapat kartunya itu soalnya apa gitu, nggak usah. Jadi langsung itu sambil belajar juga. Gitu. Oke. Sekarang yang sudah sempat di-spill tadi, bagaimana sih Bu perjalanan inovasi ini bisa sampai ke 10 besar Cipta Karsa 2024 Itu kemarin? saya juga nggak nyangka ya. Iya. Pokoknya awal itu dapat undangan sosialisasi ke Balitbang ya. Oh, Balitbang ya. Ke sana, kemudian ikuti itu setelah dikasih dikasih keterangan, kemudian Iya, diterangkan betul. gini-gini, Iya. terus ada seksi tanya jawab. Kemudian saya akan tanya, apakah ular tangga ini termasuk inovasi? Katanya iya. Iya Bu, itu inovasi. Monggo bisa daftar gitu loh. Cuma saya habis itu lupa. Terus diingatkan lagi di WA gitu kan sama klub. Iya. Itu suruh daftar. Akhirnya ya sudah, saya nyoba aja wes daftar. Siapa tahu nanti beruntung, pokoknya ikut aja. Iya. Gitu. Akhirnya Untuk, dapat yang undangan untuk mewakili sekolahan juga mungkin. kan. Iya. Akhirnya dapat undangan presentasi. Habis presentasi udah dapat undangan, ternyata masuk 10 nomine itu. Terus akhirnya terakhirnya tuh dibuat pameran itu. Oh iya, yang di itu Sekar Gadung itu. Iya. Ya, betul. Jadi awalnya itu. Awalnya gimana Bu? Aduh, ular tangga ini bisa nggak Bu? Sempat ada pikiran pesimis gitu. Soalnya yang lain lihat suka yang saingannya lainnya gitu juga ya. bagus-bagus. Iya, Ya, betul. inovasinya juga bagus-bagus, juga kreatif semua. Gitu. Iya, baik. Dan pemirsa sekali lagi yang ingin mungkin ada pertanyaan buat Bu Haryani tentang inovasi belajar number dengan ular tangga ini, boleh silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita tunggu dan tetap di sini kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap obsesi obrolan seputar inovasi dan prestasi.
pemirsa, masih di Obsesi Obrolan Seputar Inovasi dan Prestasi, masih bersama Ibu Haryani, seorang inovator yang menciptakan inovasi belajar number dengan ular tangga yang alhamdulillah juga masuk ke dalam jajaran 10 besar ajang inovasi Reka Karsa Cipta 2024. Baik Bu, sebelum kita nanti praktek ya, soalnya saya penasaran ini nanti biar teman saya nanti jadi tangga dan ular ya. Baik, bisa nggak Bu ini diterapkan di tempat lain? Boleh nggak Bu ini diterapkan di tempat-tempat yang lain? Terus misalkan ada ini entah guru yang lain atau mungkin orang tua di rumah pingin bikin, apa saja yang perlu disiapkan Bu? Ya boleh. Ini kebetulan saya kenapa di ular tangga itu yang kotak-kotaknya itu tidak saya kasih soal. Harusnya kan saya nggak usah pakai kartu-kartu langsung. Kalau saya nanti masuk di angka 21, di situ sudah ada soalnya. Kan ada kan seperti itu kayak yang dijual-jual itu. Jadi saya kosongi. Kenapa saya kosongi? Biar teman saya yang pelajaran yang lain itu bisa pakai ini gitu loh. Oh gitu. Biar nggak hanya bahasa Inggris aja yang bisa masuk gitu. Terus bukan hanya pelajaran untuk number saja. Walaupun saya bahasa Inggris, mungkin saya bisa ngajar tense, saya bisa ngajar apa pakai ini gitu loh. Jadi multifungsi istilahnya. Iya, betul. Kebetulan ada beberapa teman ini sudah pakai juga. Jadi pelajaran lain itu juga pakai yang ini ular tangga ini. Gitu. Misalnya pelajaran apa itu Bu? Kemarin tuh matematika. Matematika ya. Pakai ini. Ya, punya pelajaran yang dianggap anak-anak itu menyeramkan, menakutkan gitu ya. Apalagi yang kayak membosankan, pelajaran membosankan yang cerita-cerita itu ya. Pak IPS itu kan cerita gitu kan. Nah, bisa pakai ini juga. Kalau dengar cerita itu kan kayak didongengin ya, hanya tidur. Gitu kan. Memang materinya memang ya itu. Kalau kita enggak kreatif ya, anaknya ya sudah. Ya memang zaman sekarang itu memang anak sebisa mungkin dilibatkan gitu Bu ya. Jadi mereka nggak diam, tapi mereka juga bisa langsung praktek juga, nggak hanya teori saja. Lalu kan kabarnya ini sudah ada sejak awal 2023 inovasi ini buat ya. Memang niatnya memang buat karena pingin ngajari anak-anak bahasa Inggris, bukan untuk ikut ajang ini. Nggak tahu mah kalau ada acara itu. Tanggapan pertama anak-anak waktu Ibu kasih, ayo kita main ular tangga itu gimana Bu? Ya seneng. Oh, kirain ular tangga, ular takut. Enggak ya? Nah, anak-anak juga seneng ya. Akhirnya nanti waktu pelajaran apa, Bu kok enggak main pakai ular tangga lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ketagihan gitu. Oh iya. Jadi malah mereka yang nantang, ayo kita ular tangga gitu. Bu kok enggak pakai itu lagi gitu. Terus kalau dari siswa, kalau dari orang tua gimana Bu tanggapannya? Kalau orang tua ya karena anaknya ini di rumah mungkin sudah cerita-cerita, berarti ya sering juga. Ternyata di sekolah tidak hanya pelajarannya mendengarkan saja, tidak hanya pelajaran menulis saja, ternyata bisa dimodifikasi dengan permainan tradisional. Iya betul. Ya karena memang kan ya kadang kan orang-orang mikir ngapain sih ini kok main-main bukannya belajar, padahal kan belajar sambil main gitu, atau belajar main sambil belajar Bu, ini caranya gimana? Iya sama aja Bu ya. Biar nggak membosankan. Iya betul. Terus kira-kira ini ke depan ada mungkin inovasi-inovasi yang mau dikembangkan lagi sama Bu Haryani, atau mungkin ular tangganya ini ditambah kotaknya nggak hanya 24, mungkin berapa ratus gitu? Kalau ular tangga mungkin cukup ini ya, cukup ini saja pokoknya mereka tahu. Iya karena memang tadi untuk mengenalkan dasarnya aja sampai 24 gitu Bu. Dan nanti bisa setelah 24 mungkin nanti ke angka yang atasnya lagi, ke angka yang kayak yang di YouTube tadi ada persen, ada kardinal, ada ordinal gitu kan. Gitu. Terus yang ini kan bukan hanya belajar 1, 2, 3 di situ nanti di kartu-kartu itu. Jadi permainannya tuh gini, satu kelas itu saya bagi 2. Jadi satunya lawan, satunya musuh. Yang musuh ini nanti yang pegang kartu nomor sesuai dengan jumlah nomornya berapa. Pokoknya 1 sampai 24. Saya sudah buat nomor 1 sampai 24. Per nomor ini sudah ada soalnya. Oh gitu. Ya. Jadi nanti selain pemain dan selain yang lawan dan musuhnya ini semuanya juga belajar. Karena nanti di kartu umpamanya nomor 1 itu saya nulis angka 7 umpamanya. Saya bilangnya kan 7. Ini anak ini bilangnya 7. Atau ini bilangnya 7, ini bilangnya 7. Terus ada gitu. 2 lagi yang 25, 22 umpamanya. Nanti berapa? Oh, tetap mikir kan? Yang membaca juga mikir, jadi kan juga mikir gitu kan. 22 gitu. Terus nanti ada lagi yang
5 plus 1. Ya, Kan jadi masih ngitung mikir iya, gini. jadi Sama matematikanya masuk dimasukkan. Nah, iya, iya, 5. betul. 5 itu apa ya? Oh, 5. Plus berarti tambah. 1 berarti 6. Apa ya 6 ya? Oh, 6. Mikirnya mungkin agak lama Iya, karena iya. ya ini dasarnya karena anak yang dari SD belum dapat bahasa Inggris akhirnya kan agak lama. Tapi sebelumnya itu kan saya harus ngasih materi dulu angka 1 sampai angka 24 itu bahasa Inggrisnya ini gitu. Jadi nanti waktu ini mungkin dia mikirnya ya 5 tambah 1 berapa ya? Oh 6 itu berarti 6 gitu. Ada yang minus juga ada yang perkalian juga ada di situ. Dan apakah ini hanya diterapkan di kelas 7 saja, Bu? Atau gimana? Dilanjutkan di kelas-kelas berikutnya? Atau iya, bisa. Kalau memang pelajaran yang materi number itu kan memang kelas 7. Nanti kelas 8 itu kan sudah berganti materi. Iya, soalnya kan memang mereka dasarnya udah di ini di semester 7 ya, di kelas 7. Iya. Jadi nanti tinggal melanjutkan. Iya. Ya, Bisa 25 dan seterusnya lah ya nanti. Nanti kalau kita umpamanya hanya number terus kan materi yang lain ketinggalan juga. Iya, jadi biar betul. nanti anak yang istilahnya berkreasi lagi sendiri di rumah gitu. Belajar sendiri, melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh Bu Haryani. Baik, nanti sebelum kita praktek, karena abis ini kita coba mau kasih lihat buat pemirsa semua gimana cara main inovasi yang diciptakan oleh Ibu Haryani ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obsesi Obrolan Seputar Inovasi dan Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Haryani, guru bahasa Inggris dari SMP Ma'arif 1, Kota Pasuruan. Media pembelajaran telah dikenal sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang seharusnya dimanfaatkan oleh guru, namun seringkali terabaikan. Salah satu contoh media interaktif, kreatif, dan edukatif adalah permainan ular tangga. Permainan ular tangga sebagai media pembelajaran merupakan permainan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar tercapainya suasana yang kondusif serta siswa pun dapat lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan permainan ini. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan media permainan ular tangga dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7 pada materi number. Good morning, Mom. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. You are welcome. Together begin. Finish. Lights are shining bright. My friends are in the club. We'll go all night. Number? Yang keras. Yes. Number? Number 15. Siapa pegang nomor 15?
Next. Five. Fraction. Yes, yes. Decimal. One. One. Yes. Cardinal. Six. Oh. Seven. Yes. Six. Cardinal. Ten. Yes. Decimal. Decimal. Pas. Bisa jadi. One. Cardinal. Yes. Yes. Cardinal. Cardinal. Fifteen. No. No. Up your hand. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 117. 4%. 121. Cycle 150. 0.9. 12. 16%. 0.3. 13. 0.21. 19. 22%. 0.15. X. 111. 10%. Cardinal. Ordinal. Ordinal. Decimal. Fraction. Percent.
Baik pemirsa Airport, Ramapati Podcast masih bersama saya Agung Nastiko dan juga Ibu Haryani. Featuring ya, ada tamu spesial karena kita butuh banyak orang buat mempraktekkan inovasi yang Ibu Haryani buat, yaitu belajar number dengan media ular tangga. Nah, di bawah kita sekarang ya mungkin bisa di ini ya, Mas, ditunjukkan ke pemirsa. Ini adalah alatnya buat kita belajar number ya, pakai ular tangga. Jadi langsung aja kita praktekkan gimana cara mainnya. Baik, berarti Mas di nomor 1, di luar dulu ya. Nah, berarti dilempar 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sambil Number 5. Number 5. Oke. Wait. Oke. 11. Nah, no, 11. 11. Ya. 11 E. 11. 11. Ya. Good. Dilempar Lempar lagi. 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. 11. Oke. Number 11. Mana, Bu? Oke. Seperti ini. Jadi kita cari nomornya. 10. Oh ya. Oke. 5 plus 7. 5 plus 7. 12. Good. Yeah, good. Yes. Okay, once more. 1 lagi aja, Mbak. 1, 2, 1, 3, 4. 2, 3, 4. 15. Nomor 15. Hey, mana? Oh. 2 plus 11. 2 plus 11. 2 plus 11. 13. 13. 13. Good. Ya, jadi kayak gitu, Bu ya. Pinter. Iya, selamat. Nanti bisa dinyatakan menang kalau sudah nyampe finish, Bu ya. Ya, betul. Iya. Tapi jarang kalau sampai finish. Oh gitu ya. Iya, Biasanya karena mungkin prosesnya satu- lama buat kesana karena kehalang ular Ya, mungkin. Ini harus P. mundur gitu Kedua ya. itu nggak bisa jawab. Oh. Kalau nggak bisa jawab, otomatis keluar ganti teman barunya. Oh, peserta gitu. yang Oh, lain. iya. Jadi Oke. yang pokoknya jumlahnya 12-nya nanti semuanya harus main juga. Jadi jumlah kartu juga disesuaikan sama jumlah kotak Iya. ya. Oh, kotaknya pas finish berarti nggak ada ya? Iya. Hah? Sudah, ya pokoknya itu ya pemirsa, seperti itu inovasinya. Dan karena memang waktu kita terbatas, terima kasih buat Ibu Haryani. Sama-sama, inovasinya. terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pemirsa semua. Jadi ini boleh dipraktekkan atau mungkin ada yang mau belajar ke Bu Haryani, boleh Ya, ya, Bu ya? monggo. Ya, Gimana saya cara? yakin tapi banyak Bapak Ibu guru yang di luar sana itu inovasinya mungkin lebih kreatif dari saya. Saling Ini hanya tukar ya. sederhana, iya. Baiklah pemirsa, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Obsesi untuk kesempatan kali ini. Ketemu lagi di Obsesi berikutnya. Tetap stay tune di Ramapati Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.